Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar PAI. Berjumpa lagi di channel kebanggaan kita, PAI TV Balikpapan Official, channel edukatif dan inspiratif sahabat belajar di masa pandemi. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih di pembelajaran 5, yaitu Rasul Allah Idolaku. Submateri kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang kedua, memahami kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang ketiga, meneladani sikap terpuji Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Dan yang terakhir, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam ya nak. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Saat itu Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka dan menentang, bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, ternyata mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat dari sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka terlebih dahulu meninggalkan negeri itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malapetaka atau siksaan. Nah, baik, selanjutnya tentang kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyasa alaihissalam menggantikannya dalam mengurusi kaumnya.
Allah menjadikannya nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam, melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinannya, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah beliau wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam, serta dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar dari rumah, gunakan waktu sebaik mungkin, dan jangan lupa untuk berdoa dan menjaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.